Jadi semua pengajian ini apapun dia judulnya, ketika dia didasarkan pada Alkitab dan Sunnah, dia berkhidmah kepada Kitab dan Sunnah, itu adalah pengajian yang didasarkan pada manhaj salaf. Tidak bisa nanti dikotomikan, dipisah-pisahkan. Kalau pengajian salaf itu yang berani teriak-teriak bid'ah itu baru pengajian salaf. Enggak seperti itu. Kalau memang berani teriak bid'ah, kenapa enggak berani direkam gitu? Sembunyi-sembunyi pengajiannya gitu. Takut diboikot, takut disuruh tanda tangan di atas materai gitu. Nah, ini ada permasalahan kalau yang demikian ini. Nah, ini satu pernyataan atau anggapan yang harus diluruskan, bahwasanya para salaf ini dia menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Faedah dari apa yang kita pelajari hari ini, ikhwas sekalian, inilah keindahan fikih. Keindahan fikih. Dan kalau antum lihat kenapa para salaf menyibukkan diri dengan fikih, karena motivasinya para salaf itu, para salaf ingin mengetahui apa sih yang Allah tuntut dari hambanya, sehingga ketika kita mengetahui Allah menginginkan ini dari hambanya, maka kita lakukan. Allah tidak senang kalau hambanya begini, maka kita tinggalkan. Ini yang menyebabkan kenapa para salaf dahulu menyibukkan diri dengan fikih. Nah, kita lihat para salaf tidak menyibukkan diri dengan kalam. Apa yang dimaksud kalam di sini? Kalam ini yatakallamu 'ala Allah, berkalam, berucap-ucap, memperbincangkan, mendiskusikan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu tradisi yang demikian ini sudah dimulai, artinya berbicara tentang ketuhanan itu sebenarnya adalah warisan dari filsafat Yunani gitu loh. Jadi filsafat Yunani itu ada salah satu cabang pembahasan mereka itu namanya metafisika. Metafisika itu apa sih? Goib. Metafisika itu goib. Yang fisik itu yang ada fisiknya terlihat. Metafisika goib. Mereka di dalam pembahasan filsafat mereka ada nanti cabang yang membahas sesuatu yang goib. Kaidah-kaidah dalam membawa sesuatu yang goib. Ini yang diperkirakan sekitar abad ke-2 sampai abad ke-3 Hijriah itu mulai masuk terinfiltrasi kepada kaum muslimin. Ketika Islam ini sudah menyebar ke berbagai wilayah. Nah, sebagian kaum muslimin nanti ada yang menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ini yang digunakan untuk melihat nas-nas ketauhidan, dalil-dalil tauhid, dalil-dalil ketuhanan yang ada di Al-Quran dan ada di hadis ini dibedah dengan kaidah-kaidah filsafat Yunani. Nah, para salaf dahulu tidak menyibukkan diri dengan itu. Kenapa? Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba adalah imani. Dalil-dalil tentang tauhid itu imani, yakini, bukan diperbincangkan, bukan diperdebatkan dan didiskusikan. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya bagaimana istiwanya Allah, Imam Malik mengatakan, saya sudah meyakini ini. Gak mau beliau memperbincangkan, gak mau beliau mendebat, beliau mendiskusikan, gak mau. Karena orang yang datang mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah, itu orang yang belum yakin dan belum mengimani dalil tersebut. Kalau dia belum mengimani, beda dengan saya yang sudah mengimani. Ngapain ngeladenin, buang-buang waktu ngeladeni mereka yang belum mengimani itu, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita mengimani. Nah, sekarang ketika kita dituntut untuk mengimani, apakah syarat untuk mengimani itu harus paham? Ini orang tadi memposisikan kalau belum paham, dia belum mengimani, makanya tanya sama Imam Malik. Nah, Imam Malik nggak mau jawab. Kamu memposisikan sebelum kamu memahami, kamu belum beriman. Imani dulu, antum paham atau nggak paham, tugas antum imani. Inilah keistimewaan para salaf dahulu. Fikihnya itu apa? Mereka mengetahui yang Allah inginkan dari hambanya itu apa, sehingga itu yang dilaksanakan.
yang tidak Allah inginkan dari hambanya mereka tinggalkan dan mereka tidak menyibukkan dalam perkara yang seperti itu. Jadi mereka tidak menyibukkan dalam hal demikian. Kemudian juga faedah yang kedua, ketika kita mempelajari fikih ini kita melihat apa yang sebenarnya Allah inginkan dari hambanya. Kita diinginkan untuk melakukankah atau diinginkan untuk meninggalkan? Ini kita berupaya untuk mempelajari itu, dan inilah yang kita dapati para salaf menyibukkan diri dulu. Maka ketika ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya kalau kajian itu fikih itu manhajnya dipertanyakan gitu kan. Ini sebenarnya ta'an atau celaan terhadap para salaf. Kita melihat para salaf menyibukkan diri dengan fikih. Ketika kita dalam hal ini ketika mempelajari fikih, kita mengikuti jejak para salaf, di mana para salaf itu menyibukkan diri dengan fikih. Nah, ada statement dari beberapa ikhwah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka kalau dia menyatakan yang seperti ini. Ini ada semacam upaya untuk mendikotomikan pengajian-pengajian. Kalau pengajian ini itu kurang nyalaf, kalau pengajian ini kurang nyunnah. Padahal ketika pengajian itu khidmah terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka itu adalah pengajian yang sunnah. Saya pernah disampaikan ada ikhwah yang menyatakan kalau kajiannya fikih muamalah banyak yang datang, tapi kalau kajiannya tauhid sedikit yang datang. Ini orang iri kan? Pengajiannya sedikit gitu kan. Mempelajari halal dan haram dalam hal ini pengajian muamalah misalnya, fikih muamalah. Ini bagian dari tauhid, ini bagian dari manhaj. Ini bagian dari manhaj karena kita berupaya ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan mana yang Allah haramkan. Kita tahu yang halal maka kita boleh melakukannya. Ketika kita tahu ini haram, kita hindari yang demikian. Ini bagian dari manhaj. Nanti di sana ada pengajian akhlak. Oh, kalau pengajian akhlak itu berarti bukan pengajian salaf. Oh, enggak seperti itu ya ikhwah. Para salaf ini adalah penghulu kita dalam berakhlak dan beradab. Jadi semua pengajian ini apapun dia judulnya, ketika dia didasarkan pada Alkitab dan Sunnah, dia berkhidmah kepada kitab dan Sunnah, itu adalah pengajian yang didasarkan pada manhaj salaf. Tidak bisa nanti didikotomikan, dipisah-pisahkan. Kalau pengajian salaf itu yang berani teriak-teriak bid'ah itu baru pengajian salaf. Enggak seperti itu. Kalau memang berani teriak bid'ah, kenapa enggak berani direkam gitu? Sembunyi-sembunyi pengajiannya gitu kan. Takut diboikot, takut disuruh tanda tangan di atas materai kayak gitu. Nah, ini ada permasalahan kalau yang demikian ini. Nah, ini satu pernyataan atau anggapan yang harus diluruskan bahwasanya para salaf ini dia menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Nah, kita menggali hukum di dalam dalil-dalil sunnah, baik itu nanti dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, tidak lain kita luruskan niat kita karena kita ingin mengetahui mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Ketika kita mengetahui yang halal, kita boleh melakukan. Ketika kita mengetahui yang haram, maka kita hindari yang demikian. Ini bagian dari manhaj. Kemudian kita mempelajari, hadir di kajian-kajian tauhid tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mempelajari pokok-pokok yang harus kita imani sebagai seorang muslim itu apa saja. Allah kalamkan demikian dalam Al-Qur'an, imani, selesai. Nabi SAW kabarkan melalui lisannya, kita imani. Oh, ini yang harus kita imani, ini yang harus kita imani. Di situ fungsi kita menghadiri majelis-majelis keimanan atau majelis tauhid. Kemudian ketika kita menghadiri majelis-majelis akhlak, majelis-majelis adab, bagaimana perangai kita, sikap kita, kita menunaikan hak saudara-saudara kita kaum muslimin, kemudian menunaikan hak teman-teman yang menganut agama yang lain, bagaimana kita bersikap dalam sosial kemasyarakatan. Islam mengatur itu, kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Semuanya adalah bagian dari manhaj, semuanya adalah bagian dari sunnah. Karena sunnah itu apa sih? Sunnah itu ajaran. Sunnah itu ajaran Nabi. Bid'ah itu apa? Yang bukan ajaran Nabi itu bid'ah.
Dia bukan ajaran Nabi, itu bid'ah. Kalau dia ajaran Nabi, maka itu sunnah. Nah, dalam hal ini sunnah itu ada yang secara nampak, secara zahir dicontohkan, diteladankan oleh Nabi. Nanti ada yang Nabi tidak menteladankan, tetapi ajaran Nabi mengizinkan untuk kita melakukannya. Ini tidak terburu-buru kita vonis yang tidak ada contohnya dari Nabi itu sudah pasti bid'ah, enggak. Nah, kita lihat nanti para salaf banyak melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, tetapi hal tersebut diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh sunnah, diizinkan oleh ajaran Nabi, maka dia belum keluar dari koridor sunnah. Ini sudah pernah saya sampaikan dalam majelis-majelis yang sebelumnya, seperti penetapan cambuk bagi peminum khamr sampai 80 kali, kan belum pernah dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tetapi oleh syariat, oleh sunnah itu diizinkan, maka yang demikian ini belum keluar dari koridor sunnah. Ini faedah yang bisa kita ambil dari pengajian kita malam hari ini. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas permasalahan apakah menyentuh mushaf itu wajib berwudu. Nah, ini kita bahas, salah satu hadisnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram, dan ini merupakan salah satu permasalahan yang para ulama khilafnya itu kuat di situ. Yang nanti ini menjawab yang itu nanti menjawab pihak yang menyatakan dia wajib wudu atau tidak. Masing-masing nanti hujahnya sama-sama kuat. Nanti insya Allah pekan yang akan datang antum akan lihat kekuatan hujah dari masing-masing pendapat para ulama tersebut terhadap permasalahan menyentuh mushaf itu apakah harus dalam keadaan suci atau tidak.